Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Saya Santoso Aguswan SPD SMK Abdurrahman Pekanbaru. Saya Yati Gusneli SPD dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Saya Srinya SPD dari SD 161 Pekanbaru. Dan saya Mulia Astuti dari SMA Negeri 5 Pekanbaru, Provinsi Riau. Dengan fasilitator kami Ibu Andriati SPD MPD dan pengajar praktek kami Ibu Eka Anggraini SPD MSI, Dan Ibu Sri Novianti SPD. kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual teknik coaching menggunakan metode Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulia Astuti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Yati. Bagaimana Bu Yati? Alhamdulillah, saya sore ini alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, di sini bagaimana perasaan Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini Bu. Oh ya, kita kegiatan coaching, Ibu sebagai coach ya. Baik Ibu. Nah, di sini persiapan apa yang udah ada pada Ibu sekarang? Sebagai coach, tentu saja saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan bobot untuk saya tanyakan kepada coach nantinya Bu. Oke, selain dari itu Ibu harus memiliki 3 kompetensi inti ya. Yang pertama present, kehadiran penuh. Dan yang kedua Ibu mendengarkan secara aktif dari coachingnya. Terus yang keempat Ibu menanyakan yang ketiga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Baik Ibu. Oke, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di sini? Saya ingin mencoba mempraktekkan teknik Tirta, metode Tirta untuk penerapan coaching kali ini Bu. Indikatornya apa saja gitu ya Bu? Tirta itu yaitu tujuan dari pembicaraan, identifikasi masalah, rencana aksi dari coaching nantinya, dan juga tanggung jawab yang akan dimunculkan dari si coaching nanti. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu di sini akan menerapkan alur Tirta ya. Iya. Ada tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan juga terakhir nanti tanggung jawab. Oke, baik Ibu, silakan Ibu langsung untuk melakukan aktivitas coachnya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan kepada saya. Oke, Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Santas. Waalaikumsalam Ibu, selamat sore. Gimana kabarnya kali ini Pak Santas? Alhamdulillah Ibu, cukup baik. Alhamdulillah kabarnya sehat ya Pak Santos. Perasaannya bagaimana Pak Santos? Kalau berbicara tentang perasaan itu Bu, itulah sedikit galau lah sedikit. Oh iya, galau ya. Galau dan sedikit sedih juga, dan sedikit rasa kecewa juga gitu. Oh. Apa yang membuat Bapak galau, sedih, dan kecewa sore hari ini Pak? Ya, galaunya dan kecewanya mungkin saya sudah mengecewakan kepala sekolah saya gitu ya. Jadi saya merasa saya kurang berhasil memberikan yang terbaik kepada kepala sekolah saya. Waktu itu ada supervisi. Nah, kepala sekolah masuk ke kelas saya untuk melakukan supervisi. Terus apa yang terjadi saat supervisi itu berlangsung? Nah, pada saat supervisi itu sebenarnya sudah berjalan dengan lancar. Saya sudah melakukan sesuai dengan apa alur dari supervisi tersebut. Semuanya sudah saya lakukan dengan baik. Nah, mungkin ada satu hal yang tidak terpikirkan oleh saya. Pada saat itu kelemahan saya, Bu, saya kurang memanfaatkan media ajar. Tapi media ajar yang kurang saya manfaatkan itu adalah buku teks yang ada kepada siswa. Nah, kita kan siswa ini kan dia punya buku teks, gitu kan. Nah, jadi saya kurang memanfaatkan media buku teks itu dalam proses pembelajaran. Gitu. Respon yang Bapak rasakan seperti apa dari Pak sekolah? Nah, sebenarnya responnya bagus, itu kan responnya bagus. Karena saya juga menggunakan media-media secara digital. Ya, saya menggunakan misalnya
Kahoot, saya juga menggunakan aplikasi yang lain, saya menggunakan PowerPoint, saya menggunakan media-media yang lain yang saya gunakan, gitu kan Bu. Nah, cuma pada saat kepala sekolah menanyakan ke saya, kenapa kok buku teks yang ada di meja siswa dan di meja Bapak tidak dimanfaatkan secara maksimal? Nah, secara maksimal. Nah, saya sudah menjelaskan ke kepala sekolah, ini menurut saya, gitu kan, sumber belajar itu kan tidak hanya berasal dari buku teks, kan kayak gitu. Sumber belajar itu bisa kita ambil dari sumber perpustakaan, nah, dari elektronik, dari internet, dari alam sekitarnya, kan gitu. Nah, kepala sekolah menyetujui itu, gitu kan. Menyetujui itu, dan dia setuju dengan apa yang saya sampaikan, gitu. Gak ada masalah, gitu kan. Cuma beliau tahu mungkin apa yang dia harapkan kepada saya itu jangan terjadi sedikit miss, gitu mungkin, karena dia mungkin tahu banyak tahu tentang kita, jadi dia pengen itu bagaimana kita bisa memanfaatkan semua media, karena memanfaatkan media itu sebanyak mungkin, karena mungkin cara belajar anak itu kan bermacam-macam, jadi gitu. Jadi sepertinya kepala sekolah ingin juga mendapatkan kompetensi anak yang dari membaca buku ya Pak ya. Iya. Dia ingin Bapak menggunakan buku teks yang ada di meja siswa dan di meja Bapak. Artinya memang memanfaatkan buku itu. Jadi ini Bapak kecewa ya, merasa sedih ya? Merasa sedih. Karena kurang maksimal. Kecewa karena merasa kurang maksimal, karena tidak memberikan yang terbaik dalam proses supervisi akademik. Ya, jadi dengan rasa kecewa tadi, sebenarnya Bapak sudah luar biasa ya, sudah menggunakan metode-metode yang luar biasa, menggunakan teknologi-teknologi terkini. Artinya Bapak juga memenuhi kebutuhan siswa, belajar sesuai dengan zamannya ya Pak ya. Nah, jadi untuk mengatasi rasa kecewa, nah ini dia ya, karena buku teks yang tidak digunakan tadi. Kira-kira dari Bapak sendiri, apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan nantinya agar hal ini tidak terulang lagi? Ya jelas saya ingin berdiskusi dengan kepala sekolah lagi, dan berdiskusi ya bagaimana untuk saya yakin karena beliau kepala sekolah, pasti pengalaman beliau, pasti sepak terjang beliau, pasti apa yang ada dalam pikiran beliau itu mungkin tidak sama dengan pikiran kita, gitu kan? Karena mungkin dengan pengalaman beliau itu, gitu. Nah, setelah berdiskusi, kita akan menjumpai kepala sekolah, kita akan berjumpa dengan kepala sekolah, kita akan berdiskusi. Nah, ternyata yang tidak terpikirkan oleh saya itu, ternyata siswa itu kan mempunyai berbagai macam karakter dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya yang sesuai, misalnya kan ada yang visual, ada yang kinestetik, yang ada yang audio. Nah, pada saat itu mungkin sedikit anak-anak yang visual tidak terakomodir dengan baik, gitu. Makanya beliau menyarankan. Terus yang kedua, antisipasi yang beliau hadapi adalah itu takut, bukan takut sih, namanya menghindari kompleks daripada orang tua dan anak, karena mereka kan mempunyai buku cetak. Nah, ada yang rata-rata membeli buku cetakan gitu, di misalnya di toko buku atau melalui percetakan atau sejenisnya seperti itu ya Bu. Nah, kalau dapatkan media itu kan digunakan, gitu kan. Jadi di saat dalam proses pembelajaran itu nyambung, gitu kan. Misalnya ini loh, di buku cetak mungkin ini materinya ini. Nah, kan di sini buku cetak itu kan juga tersedia latihan-latihan. Nah, mungkin itu. Jadi pikiran-pikiran yang seperti itu yang tidak sampai ke saya, belum sampai ke saya kemarin-kemarin itu. Jadi saya bersyukur dengan ada sedikit teguran, ya saya memahami apa yang dimaksud oleh Bapak tersebut.
Nah, luar biasa Pak ya. Artinya Bapak menanggapi positif dari hal yang disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, ini luar biasa. Jadi untuk saat ini Bapak sudah menanggapi hal ini dengan positif dan akan melakukan langkah perbaikan ke depan. Nah, mungkin ada beberapa tahap yang akan Bapak lakukan ke depan sehingga kepala sekolah mungkin tidak akan menunggu Bapak lagi. Kira-kira tahap-tahap apa saja yang Bapak lakukan? Ya itu tadi, misalnya saya akan mendengarkan apa hasil diskusi tadi dengan kepala sekolah, saran-saran beliau yang beliau sampaikan. Nah, jadi saya akan menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan beliau. Nah, yang kedua, pasti saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya, akan menyampaikan ke teman-teman saya yang terutama ya satu pun jurusan dengan saya. Kalau di saat maksudnya ini dalam proses belajar mengajar, ternyata di samping kita menggunakan media, jangan lupa kita menggunakan media cetak yang sudah ada, yang sudah tersedia yang sudah tersedia. Dan saya juga mungkin berdiskusi juga dengan teman-teman saya yang ada di grup NGFB dan lain-lain sebagainya. Biasa, semoga nanti rencana yang akan ke depan yang akan Bapak lakukan tetap berjalan dengan baik dan permasalahan-permasalahan yang muncul juga tidak akan terjadi lagi. Nah, dari rencana yang sudah Bapak anggarkan ke depannya nanti, tahapan-tahapannya tadi, kira-kira apa yang akan Bapak harapkan dari rangkaian rencana tadi? Ya, jadi bagaimana Bapak bisa menjaga rencana tadi bisa berjalan dengan baik dan hasil apa yang akan Bapak harapkan nanti? Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin rencananya juga akan sama seperti apa yang saya sampaikan tadi. Gitu. Yang jelas, saya akan tetap memperbaiki diri saya, bagaimanapun juga pembelajaran itu harus berkembang, karena beda siswa, beda kelas, beda strategi dan pengajarannya, beda juga penggunaan media yang akan kita lakukan. Nah, jadi kita harus sebagai guru kita harus benar kreatif dan aktif memanfaatkan media yang ada, gitu kan? Sehingga untuk proses pembelajaran memang tercapai. Gitu kan? Nah, berbagi dengan teman itu jelas itu insya Allah pasti akan saya lakukan. Oh, luar biasa ya Pak, mudah-mudahan rencana dan bagaimana cara menjaga rencana tadi tetap berjalan dengan baik dan juga hasilnya diharapkan maksimal. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nah, jadi untuk kedepannya setelah Bapak laksanakan nanti rencana-rencana yang sudah Bapak buat tadi, kita nanti akan melakukan proses coaching lagi ya Pak ya, untuk bercerita lagi apakah semua tahapan-tahapan yang sudah Bapak planning bisa berjalan dengan baik atau mungkin perlu kita lakukan proses coaching sekali lagi. Jadi bagaimana perasaannya Pak setelah kita coaching hari ini Pak? Ya, saya bersyukur dengan ada kegiatan coaching seperti ini. Artinya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi dan kita diskusikan tadi memberikan sebuah harapan bagi saya untuk bisa saya lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan proses pengajaran saya di dalam kelas. Ya, berarti alhamdulillah berarti ada manfaat ya Pak ya dari pertemuan kita sore hari ini. Semoga nanti kepala sekolah juga paham dan dengan niat baik Bapak menggunakan media yang bervariasi dan juga siswa-siswa bisa menanggapi semua pembelajaran yang Bapak lakukan dari setiap media yang Bapak gunakan. Baik Pak, sesi kita untuk coaching kali ini sampai di sini dulu. Jadi nanti kedepannya kita akan follow up sekali lagi untuk perkembangan dari setiap rencana yang sudah di planning tadi itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Pak. Oke Bu Tutik, dengan telah terjadi tadi percakapan dengan Koci, Ibu sebagai coach di sini, kompetensi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Untuk tahapan tadi saya sudah menyampaikan semua tahapan tirta sudah saya lakukan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya lakukan semua terhadap coach saya. Oke, baik, di situ sudah ada semuanya ya Bu ya. Iya, Kalau betul. boleh di sini saya sebagai pengamat, kalau saya berikan skala 1 sampai 4,
mungkin Ibu di sini sudah berada di posisi 4. Wah, Karena di terima situ kasih, Ibu. sudah ada, saya dengar tadi dengan Ibu Koci dengan kocinya, Ibu sebagai coach, saya dengar di sana tadi sudah ada tujuannya, identifikasi masalahnya dan rencana aksi, terus lanjut kepada tanggung jawab. Oke. Mungkin itu saja pertemuan kita sore ini, Ibu. Nah, terima kasih Bu untuk penilaiannya Bu. Ya, jadi di sini kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Santos dengan Bu Yati? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ibu ya. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya sebagai pengamat, Pak Santos Sebagai di sini sebagai coach. coach, oke. Bu Yati Saya sebagai koci. coaching. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri juga ya. Saya Sylvia SPD dari SD 161 Pekanbaru, merupakan CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Selanjutnya, Saya Santoso Aguswan, SMK Burak Pekanbaru. Saya CGP Angkatan 7 Pekanbaru. Saya Yati Gusneli dari SMA Negeri 5 Pekanbaru, CGP Angkatan ke-7 dari Kota Pekanbaru. baiklah kami akan melakukan kegiatan coaching kami ini. Baiklah, Pak Santos, hari ini Pak Santos sebagai coach. Iya, saya Ya, sebagai coach. dalam penilaiannya Pak Santos diminta menggunakan alur Tirta. Tirta ya. Terus kompetensi apa yang Pak Santos miliki untuk melakukan coaching ini? Nah, kompetensi yang akan kita miliki yang jelas kita sudah mengerti tentang pemahaman tentang alur tirta. Nah, misalnya kayak kehadiran penuh, terus kita harus mendengar aktif, dan kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita nanti. Ya, jadi bagaimana kompetensi mana yang paling spesifiknya yang Pak Santos ingin yang ingin saya observasi saat ini? Sebenarnya semua kompetensi itu saya rasa itu perlu diobservasi karena saya tidak mengklasifikasikan di antara kompetensi alur tirta itu kesemuanya menurut saya perlu diobservasi. Oke, Pak Santos, dalam kegiatan coaching ini Pak Santos sebagai coaching harus siap pendengar ya, Jadi pendengar yang punya rasa. punya rasa. Setelah itu kehadiran Pak Santos sepenuhnya. Siap. Setelah itu Pak Santos menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Oke. Insya Allah. Silakan Pak Santos. Oke, terima kasih Bu. Oke. Selamat sore Ibu Yati. Sore Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya kurang sehat aja. Kurang sehat Ibu. Batuk. Maaf ya Pak ya, agak batuk-batuk. Oke, batuk. Tapi batuk itu, tapi nggak ada masalah yang lain. Nggak ada masalah yang lain. Nggak ada masalah yang lain. Tapi kok saya lihat kayaknya Ibu dari wajahnya atau dari Iya, saya apa ada itu yang- agak ada masalah yang Ada mau yang disampaikan. saya ceritakan ya Pak ya, saya ada yang mau saya ceritakan sama pada kesempatan ini sama Bapak. Semoga Bapak bersedia untuk mendengarkan cerita saya. Insya Allah Ibu saya bersedia. Kalau boleh saya tahu masalahnya apa Ibu? Ini Pak, di kelas saya kan kebetulan wali kelas nih Pak. Wali kelas di kelas 10-3. Di situ ada salah satu siswa saya, dia sering datang terlambat Pak. Oke. Itu masalahnya. Terus ada juga masalah yang kedua Pak. Yang saya angkat masalah yang kedua lah Pak. Ya. Jadi masalah yang pertama yang siswa yang sedang terlambat, masalah yang kedua ini siswa saya itu dia tinggal sama neneknya Pak. Terus dia kurang biaya, maksudnya tidak dibiayai oleh orang tuanya. Orang tuanya laki-lakinya sudah meninggal. Orang tua perempuannya sudah meninggal, orang tua laki-lakinya tidak membiayainya.
terus setiap hari dia datang ke sekolah itu kadang bikin ulang, maksudnya bikin ulang itu kadang dia mungkin perutnya keroncongan Pak. Jadi dia kurang konsen dalam belajar. Nah itu dia Pak masalahnya. Masalah yang kedua ini yang saya ceritakan dulu sama Bapak. Nanti kalau selesai di masalah yang kedua ini, nanti masalah yang pertama nanti kita cari waktu lagi. Oke, tidak apa-apa Ibu. Jadi nampaknya kalau berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan ke saya hari ini, ya yang pertama kalau saya lihat ada dua kasus begitu ya. Yang pertama siswa sering terlambat, itu berarti satu siswa sering terlambat. Yang kedua ada seorang siswa juga di kelas Ibu. Mungkin kasusnya akan yang ini Bu, artinya yang ini bukan karena terlambat gitu ya, tapi karena kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, karena dia siswa ini tinggal bersama neneknya. Nah, jadi tadi saya dengar juga dari Ibu bahwa anak ini karena tinggal dengan neneknya, terus orang tuanya mungkin kayak ada perpisahan, jadi perpisahan. Orang tuanya berpisah. Orang tuanya meninggal, terus tinggallah anak ini bersama neneknya karena orang tuanya yang laki-lakinya tidak berada di tidak di rumah. Artinya keluar daerah atau keluar kampung, pulang kampung. Tidak di Pekanbaru. Sehingga ini terhambat mengenai pembiayaan sekolahnya. Iya, kalau masalah biaya sekolah di sekolah itu digratiskan Pak. Nah, yang masalah sekarang ini untuk makannya sehari-hari. Iya. Jadi saya ingin cerita sedikit sama Bapak, bukannya saya di sini bukan dia ya gitu ya Pak ya. Jadi saya sebagai wali kelas terhadap anak ini karena dia tidak sarapan. Kebetulan di sekolah itu suami saya juga jualan, jadi saya berusaha Pak untuk mengingatkan kepada anak ini, kamu nak datang aja ke kantin Bapak ya, apa yang mau kamu makan silakan aja minta di sana. Jadi itu usaha saya Pak untuk sementara ini, untuk biasa. Kalau saya lihat itu permasalahannya mengenai finansial gitu ya, bukan terkait masalah proses pembelajaran si anak. Iya, bukan. Apakah di sini ada berpengaruh nggak Bu tentang proses pembelajaran anak dengan kondisi latar belakang anak yang seperti itu? Saya perhatikan dia berpengaruh Pak, karena anak ini kurang fokus dari belajar. Nah, dengan kasus yang seperti itu, Ibu pernah memanggil anaknya secara langsung, bicara dari hati ke hati? Sudah Pak, saya sudah tanyakan ke anaknya, makanya saya tahu orang latar belakang keluarganya ke mana, dan dia sebenarnya tidak tinggal sama neneknya, dia tinggal pula sama tetangganya waktu ibunya masih hidup. Jadi udah dianggap sama neneknya ini seperti anaknya sendiri, tinggal sama orang lain gitu Pak. Tinggal sama orang lain. Jadi saya udah tanya sama anaknya, jadi kamu kemana makan, kamu di sana makan malam, karena saya pergi ke rumah nenek untuk makan. Jadi kamu dalam satu hari berapa kali makan? Karena saya hanya satu kali makan untuk satu hari. Jadi pulang sekolah itu saya makan, jadi besoknya kamu pergi sekolah cuma ada sarapan lagi, enggak Bu, pada itu. Oke, kayaknya begitu complicated gitu ya Bu ya. Ya, yang sebelumnya Ibu menganggap bahwa si anak tinggal di rumah neneknya, ternyata dia si anak juga sama si anak juga tidak tinggal di rumah neneknya, dan tinggal di rumah tetangganya yang kebetulan kenal dengan orang tuanya yang masih hidup. Oke. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan tentang permasalahan yang seperti yang dihadapi oleh anak ini? Nah, terus terang mungkin Ibu ya, apa yang Ibu lakukan tadi sebenarnya sedikitnya sudah membantu secara yang dibantu dengan karena Ibu tadi punya kantin, punya usaha di kantin sekolah, terus Ibu udah meminta anak untuk makan ke situ. Nah, selanjutnya apa lagi yang akan Ibu lakukan? Oke, saya sebenarnya sudah juga menceritakan hal ini kepada guru BK-nya Pak. Oke. Kepada guru BK-nya, masalah anak ini sudah saya ceritakan sama guru BK, dan juga saya minta pengertian juga kepada, bukan minta pengertian saja, minta tolong kepada guru yang masuk
kalau anak ini seperti ini dia kejadiannya, tolong pembinaannya dari guru-guru yang masuk ke kelas yang saya ajar juga begitu Pak. Dan saya juga belum saya menceritakan kepada kepala sekolah masalah ini, belum saya ceritakan kepada kepala sekolah, masih saya akan berencana menceritakan kepada kepala sekolah. Jadi kalau bisa saya menyimpulkan dari cerita ibu tadi, sebenarnya anak ini yang paling bermasalah itu adalah masalah finansial si anak. Iya. Ya, itu yang paling bermasalah. Iya. Nah, masalah berefek samping sedikit kepada semangat konsentrasi dalam belajar. Nah, artinya ya emang kadang-kadang kita emang bingung kalau sudah berbicara mengenai masalah finansial. Iya, Tapi kan kalau untuk berbicara misalnya mengenai masalah pembelajaran, konsentrasi dan lain-lainnya, mungkin mungkin kita udah bisa berdiskusi sama guru BK, guru teman sejawat di kepala sekolah. Tadi pun saya juga udah lihat ibu juga sudah mendiskusikan dengan guru BK. Iya, dan guru yang masuk juga. Ya, apakah ibu pernah ada mendiskusikan juga dengan guru-guru rekan-rekan teman sejawat, misalnya kayak di guru Sudah Pak, sekolah? ada Bapak mengingatkan, Ya. saya sudah cerita juga sama bagian sosial. Bagian sosial, dan alhamdulillah si anak sudah dapat santunan dari sekolah. Jadi karena di sini saya sebagai wali kelas berperan harus menceritakan kepada bagian sosial, karena itu kan tanggung jawab kita bersama ya. Jadi itu usaha saya selama ini. Melihat dari aksi nyata yang sudah ibu lakukan terhadap anak ini, saya mengapresiasikan yang sangat luar biasa. Nah, karena sudah melakukan dengan dengan memanggil anak juga sudah, terus sama orang panggil neneknya udah pernah dipanggil nggak? Itu tantenya sudah. Saya udah pernah dari pihak keluarga. Iya, saya ketemu sama tantenya karena neneknya ini nggak bisa pula keluar dari rumah karena neneknya sedang mengurus kakeknya yang sakit. Terus apa yang akan ibu lakukan ke depannya lagi? Mungkin saya akan nanti kalau kita sudah sekolah habis lebaran atau di bulan puasa ini, rencana saya akan home visit Pak. Saya sangat setuju sekali Bu dengan apa yang akan ibu lakukan, seperti home visit itu ya. Terus sebuah satu langkah hal yang sudah lebih maju yang sebelumnya ibu lakukan di lingkungan sekolah. Sekarang ibu sudah bergerak keluar untuk mengunjungi keluarga, misalnya seperti kegiatan home visit. Sangat luar biasa ya. Oke. Terus sekarang setelah ibu bercerita ke kita, apa yang dengan rencana yang akan yang sudah ibu lakukan tadi, Nah, pasti kita punya komitmen. Nah, kayak komitmen itu yang akan ibu melakukan untuk melakukan rencana ibu tadi. Saya ke depannya untuk anak saya untuk anak saya yang bermasalah ini, saya ingin tetap bersekolah seperti teman-temannya yang lain, bisa seperti teman-temannya lain ya, senang menghadapi pelajaran. Itu yang saya inginkan Pak. Nah, terus nanti mungkin kalau saya kan kita mau berakhir nih sebagai wali kelas, mungkin nanti kalau saya tidak mengajar lagi di sana, tidak wali kelas lagi, mungkin saya akan menitipkan kepada wali kelas yang baru. Nah, itu rencana saya Pak. Luar biasa ya Bu ya, karena yang akan dilakukan sebuah tanggung jawab sangat luar biasa. Iya. Terus Itu rencananya Pak. Mantap. Kalau boleh saya tahu hubungan seperti apa yang ibu yang akan ibu lakukan untuk komitmen ini? Hubungan seperti apa yang mungkin saya perlu dukungan dari teman sejawat, perlu dukungan dari guru BK terutama, dan juga saya mungkin perlu dukungan dari terutama penuh dari kepala sekolah. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan komitmen ibu, dengan cara tadi ibu melakukan, yang sudah dilakukan komitmen ibu juga, mudah-mudahan kita bisa membantu
calon siswa kita ini untuk menggapai masa depannya Ibu ya. Iya, bisa dia menamatkan dari SMA Masya 5 itu. Allah, semoga ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, jadi kita doakan semuanya ya, tidak hanya anak yang istimewa ini juga, Iya. juga anak-anak kita yang lain, terutama yang Ibu ajar, semoga semakin sukses semuanya dan berhasil. Nah, siswa ini sangat beruntung mempunyai wali kelas seperti Ibu, sangat luar biasa. Itu aja mungkin ya Ibu hari ini. Ya mungkin hari ini dengan proses coaching tadi, nah setidaknya Ibu sudah perasaan terakhirnya bagaimana? Saya dengan terus terang ya Pak ya, setelah Bapak coaching saya, misalnya dengan permasalahan saya tadi, terus terang saya sekarang sudah merasa lega. Dan sudah ada pencerahan dari Bapak. Semoga nantinya pada pertemuan berikutnya setelah saya konsumsi kita bisa coaching lagi Pak. Mudah-mudahan kita akan berjumpa pada coaching yang kedua yaitu karena tadi Ibu menyampaikan ke saya ada 2 pokok permasalahan siswa tadi. Nah, yang pertama siswa yang kedua kasus, dan nanti kita bahas yang kasus kedua dan kasus pertama itu yang siswa yang terlambat. Nah, mudah-mudahan sampai ketemu Ibu di coaching berikutnya, dengan senang hati saya akan siap membantu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya hasil coaching Pak Santos dengan Bu Yati hari ini. Dapat saya sampaikan di sini berdasarkan catatan saya, Pak Santos sudah memberikan kehadiran penuh kepada Bu Yati, sudah mendengarkan dengan penuh rasa. Selanjutnya Pak Santos sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Yati bisa mengeluarkan solusi-solusinya dalam permasalahan anak tadi. Nah Pak Santos, kira-kira ke depannya apa yang ingin Pak Santos kompetensi apa yang ingin Pak Santos kembangkan pada diri Pak Santos sebagai coach? Ya, karena ini coaching ini mungkin sedikit berbeda dengan kita sebagai fasilitator, sebagai teman curhat atau sebagai mediator dengan yang lain, karena coaching ini juga mempunyai sebuah alur yang jelas seperti alur Tirta tadi, bagaimana kita untuk kita tahu bahwa di kita itu ada kita punya tujuan, terus kita ada mengidentifikasi masalah, yang ketiga kita ada rencana aksi kita dan ada tanggung jawab gitu. Nah, insya Allah saya akan meningkatkan kemampuan ini lagi, walaupun Ibu tadi bilang saya sudah menggunakan alur Tirta itu dengan baik, tapi bagaimanapun saya harus meningkatkan itu terus sehingga saya bisa tidak hanya membantu Ibu Yati sebagai coach saya di sini, kebetulan berjumpa sama Bu Yati, saya juga akan berusaha untuk menjadi coach yang baik setidaknya untuk teman-teman saya yang sesama teman sejawat saya di sekolah saya. Iya, mantap. Terima kasih Pak Santos. Demikianlah kegiatan coaching kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu. Gimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah baik. Ibu Silvi apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sore hari ini kita akan mencoba mendemonstrasikan teknik coaching ya. Nah, saat ini Ibu Yati berperan sebagai coach dan Ibu Silvia sebagai coaching. Nah, untuk menjadi coach, kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan dalam proses latihan ini? Salah satunya saya berusaha untuk hadir penuh Bu. Terus dan saya mempersiapkan pertanyaan berbobot. Itu saja. Oke, ya Bu Yati, untuk sore hari ini
sudah mempersiapkan mentalnya ya untuk hadir penuh terhadap coaching Iya. dan juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching nanti dan juga nanti Ibu saya harapkan untuk mendengarkan secara penuh dan juga penuh rasa Iya. terhadap apa yang disampaikan oleh coach Ibu nanti. Nah, sebelum Ibu mendengarkan dengan penuh rasa, perasaan Ibu bagaimana hari ini? Saya alhamdulillah perasaan saya baik Ibu. Oke, jadi perasaannya baik, jadi juga nanti bisa merasakan jauh lebih baik ya, Bu, Iya, ya. iya. Oke. Nah, untuk kompetensi inti, Ibu sudah mempersiapkan diri, yaitu present, kehadiran penuhnya juga dipersiapkan, untuk pertanyaan berbobot sudah dipersiapkan, dan juga untuk mendengarkan secara penuh dan juga dengan penuh rasa. Ibu persiapkan juga secara maksimal. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Nah, selain itu apa saja kira-kira tujuan dari kegiatan ini nanti? Mungkin kita di sini akan menerapkan alur tirta Ibu. Di sini ada tujuan, ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksi, dan selanjutnya terakhir tanggung jawab terhadap coaching tersebut. Nanti Ibu akan terapkan itu nanti ya. Kita akan lihat ya Bu prosesnya. Semoga nanti tercapai dengan maksimal ya dengan teknik tirta tadi ya, dengan alur tirta yang akan Ibu terapkan nanti. Oke, itu saja dulu ya Bu ya. Kita langsung ke aksi nyatanya untuk praktek sehingga nanti apa-apa yang disampaikan nanti bisa kita lihat secara penuh. Semoga semua yang sudah kita planning bisa terencana dengan baik dan terlaksana dengan aman. Oke, silakan Ibu dan Ibu Lydia ambil waktunya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lydia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Yati. Bu Yati sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Ibu, tapi maaf Ibu ada sedikit batuk. Kalau kabar alhamdulillah baik. Oke, kira-kira dalam pertemuan kita ini apa rencana Ibu dalam pertemuan kita? Saya rencananya mau curhat dengan Bu Yati masalah Mau curhat ya Bu ya? Iya. Tentang apa ya Bu? Tentang Tujuannya? tujuan saya bicara sama Bu Yati hari ini, bagaimana saya bisa mengajarkan anak murid saya itu tidak berantem ya, kompetensi sosial emosionalnya tercapai gitu. Jadi jadi masalah Ibu apa sebenarnya? Biar kita, karena pertemuan kita singkat Ibu. Iya, Jadi langsung saja ke inti permasalahan Ibu. Kira-kira masalah kita apa sebenarnya? Anak murid saya suka berantem. Oh, kalau boleh tahu, Ibu ngajar di kelas berapa ya? Kelas 6. Di kelas 6 ada siswa yang suka berantem. Oh, ada siswa yang suka berantem. Nah, kira-kira keberhasilan dari pertemuan kita nanti Ya, itu apa ya Bu? harapan saya menemukan solusi bagaimana kasus anak saya ini tidak terulang lagi atau bisa teratasi lah gitu. Bisa teratasi dia tidak berantem ini ya Bu ya? Oke, baik. Nah, pada kesempatan ini kira-kira yang udah Ibu miliki sekarang apa? Yang udah saya miliki, saya udah sering menasehati, mengajar murid saya tentang sikap seperti itu Bu Yati. Oh, Ibu sudah sering menasihati supaya jangan berantem. Terus apa kekuatan Ibu di sini untuk mencapai keinginan Ibu? Kekuatan saya saat ini ya bagaimana anak itu mampu saling menghargai dia sesama temannya kan. Saya hanya bisa mengajar dan menasihati. Jadi saya berpikir bagaimana ya solusinya anak saya ini supaya tidak berantem. Itu Bu Yati. Terus hambatan Ibu selain hal itu apa kira-kira? Hambatannya mungkin begini Bu Yati. Anak murid saya ini kan dalam pasca pubertas ya. Tunggu sebentar dulu, yang berantem itu banyak atau hanya 2 orang?
Dia kadang dia ganti-gantian dia. Oh. Ganti si A dengan si B, kadang si B Yang dengan ini, C, dia belakang ya. lagi. Nanti B dengan D atau D dengan si A, seperti itu Bu Yati. Ini rata-rata anak laki-laki nih. Anak laki-laki, sesama laki-laki. Iya. Dan juga mungkin ada masalah yang lain dengan yang perempuan juga. Dia begini Bu Yati, murid saya ini nih kan pas 6 itu kan pada masa pubertas. Gejolak emosionalnya itu kan sangat tinggi, anak-anak kan labil, mudah sensitif kan gitu. Jadi rasanya saya udah memberikan pengertian, contoh gitu, rasanya kurang cukup. Sebentar baik, habis itu berantem lagi. Iya. Nah, kadang sampai di luar pagar sekolah kan malu sekolah jadinya kan. Itu Bu Yati. Oke, jadi ibu sudah berusaha dengan anak ini dengan pendekatan gitu ya. Jadi rencana ibu selanjutnya kira-kira apa? Rencana saya begini Bu Yati, saya maunya saya memberikan pembelajaran melalui video kali ya. Kayaknya ada contoh-contoh di video atau YouTube tentang meningkatkan kompetensi anak dalam menghadapi situasi dia yang lagi labil seperti itu, yang mudah sensitif, kan lagi masa pubertas ini ya Bu Yanti ya. Kayaknya seperti itu yang akan saya coba dulu, video atau contoh-contoh dalam kartun animasi gitu kan, ada contoh hidup berdampingan begitu sesama teman bagaimana kan gitu ya Bu Yanti. Itu sekarang yang mungkin yang dapat saya apa yang ada gitu yang perlu saya jalani gitu. Jadi ibu sudah baik ya langkah yang ibu lakukan. Salah satunya itu akan mencarikan memberikan sesuatunya video pembelajaran tentang video tentang pembelajaran gitu ya. Nah, kira-kira yang menjadi prioritas ibu di sini apa? Prioritas saya itu ya anak. Menurut saya ini Supaya tidak berantem lagi, supaya mereka betul-betul berkarakter mulia yang saya ketikkan dalam profil Pelajar Pancasila itu loh Bu Yati. Jadi betul-betul anak saling menyayangi sesama temannya, menghormati gitu. bagaimana dengan jangka waktunya? Saya prioritaskan sesegera mungkin lah ya, setelah saya memberikan pembelajaran dalam bentuk video atau animasi. Harapan saya setelah anak memahami video tersebut ya langsung lah ada perubahan pada diri anak murid saya ini. Ada perubahan terhadap ada perubahan segera gitu. Sosial emosionalnya ya Bu ya. Betul. Yang anak-anak tadi yang suka berantem yang dia tidak berantem lagi karena ada kegiatan yang mereka lakukan menonton video pembelajaran. Oke, bagus. Langkah yang ibu lanjutkan. Nah, kira-kira langkah selanjutnya kira-kira apa Bu? Andaikan enggak juga Bu ya, ini kayaknya saya manggil orang tua kayaknya ya, berkolaborasi dengan orang tua atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan satu kerja gitu dengan saya. Mungkin saya kan perlu bantuan juga ya sama orang tua, entah lingkungan di rumahnya bagaimana, sehingga terbawa ke sekolah kan tinggal waktunya itu. Atau saya juga saya kan selamanya di sekolah, kadang-kadang kan mereka sama dengan guru bidang studi juga kan. Jadi saya perlu minta bantuan dengan rekan sejawat juga gitu. Oke, baik, sudah rencana ibu selanjutnya ibu akan berusaha untuk memanggil orang tuanya kalau seandainya tidak berubah dengan langkah ibu yang pertama tadi ya. Itu bagus yang ibu lakukan. Nah, terus mungkin ibu akan menceritakan dengan teman sejawat. Nah, komitmen terhadap rencana aksi ibu ini apa ya? Iya, komitmen saya gini, pembelajaran melalui video atau animasi itu komitmen saya harus diberikan terus pada anak. Kalau tidak diberikan, nanti anak timbul lagi apanya kan. Jadi harapan saya orang tua dan rekan sejawat saya sama-sama kita berperan di situ dalam membimbing anak kita ini untuk lebih
bisa menahan emosionalnya. Artinya ibu sebagai wali kelas tidak berjalan sendiri ya Bu. Iya, betul. Ada kerjasama antara orang tua dan ini saya tangkap dari pembicaraan ibu. Jadi harus ada kerjasama dari orang tua dengan anaknya dan juga dengan wali kelas. Begitu juga dengan guru-guru yang lain yang masuk di kelas ibu ya. Iya, betul. Oke. Jadi ibu di sini sudah kira-kira lanjutan dari rencana ibu ini apa ya? Lanjutannya ya begitu. Setelah kita panggil orang tua, melakukan sejawat, harapannya lanjutannya gini. Pastikan kedepannya ini prediksi saya ya, ya. Tentu ada perubahan pada anak. Dan kita mengharapkan anak ini berkarakter mulia lah gitu, sudah tidak berantem lagi, saling menyayangi sama teman-temannya, Saling gitu. menghargai. Saling menghargai. Oke, jadi di sini ibu sudah sudah ingin kalau seandainya berkelanjutan masalah siswa ini tidak selesai dengan langkah pertama hanya video saja, ibu akan memanggil orang tuanya, terus akan menceritakan pada teman sejawat dan ibu ingin siswa ibu ini tidak berantem lagi di kelas. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja coaching kita sore hari ini. Kira-kira dari masalah yang ibu ceritakan itu apa yang ibu dapatkan di sini? Ya, kayaknya saya menemukan titik terang dari permasalahan saya inilah. Tadi rasanya kok hanya video aja yang dipikirkan, seharusnya ada dekat sejawat ya, Iya. sama sejawat. Jadi ibu sini sudah memberikan solusi Iya. ya. Jadi ada solusi tambahan dari ibu makanya saya sini ya. berkolaborasi dengan orang tua ya. Iya. Gitu. Artinya dia setelah saya bercerita dengan Bu Yati, kok tidak Bu Yati, saya rasanya Ada ide baru gitu ya? Iya, ada ide baru. Gitu. Jadi ide barunya untuk mendatangkan atau menceritakan sama orang tuanya kalau seandainya siswanya masih berkelanjutan Iya, gitu ya. betul. Oke, mungkin nanti pada coaching berikutnya kita untuk coaching hari ini kita sudah sampai di sini dulu. Kan ibu nanti kalau berkelanjutan masalahnya itu kita akan coaching kembali. Iya. Bagaimana kelanjutannya masalah ini kita cari waktu di lain hari ya Bu ya. Iya, iya. Sekian pertemuan kita kali ini. Iya. Terima kasih kepada ibu yang telah menceritakan kepada saya. Yang saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati. Iya Ibu Lydia. Luar biasa proses coaching yang ibu lakukan terhadap coach ibu. Di sini kompetensi ibu untuk present ya hadir secara penuh, mendengarkan dengan penuh rasa, dan juga ibu menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah ibu persiapkan itu terpenuhi ya, kompetensi yang diharapkan tadi. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ibu tingkatkan dari diri ibu sebagai seorang coach? Oke, mungkin di sini saya sebagai coach di sini kita mengcoach teman kita sejawat di dalam kelompok CGP. Mungkin nanti saya akan menerapkan dengan teman sejawat saya di sekolah dengan akan mengcoach teman sejawat di sekolah dan juga akan mengcoach siswa-siswa kita yang bermasalah. Itu Ibu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi harapannya yang ini tidak hanya sebatas hanya latihan tapi juga menjadi kenyataan nantinya di dunia Akan pekerjaan diterapkan di kita dalam dunia pekerjaan. dalam dunia pendidikan. Oke Bu Yati, luar biasa. Nah ini indikator selanjutnya ya Bu Yati ya. Ibu Yati juga tadi sudah bisa menyambung dari permasalahan yang disampaikan oleh Koci, ibu menangkap dan ibu mengembalikan lagi permasalahan kepada Koci sehingga Koci menumbuhkan kemampuannya sendiri untuk mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi sehingga Koci juga terlatih untuk mencoba memunculkan potensi dirinya untuk mengeluarkan ide-ide ke depan dalam menyelesaikan permasalahan sehingga kedepannya Koci bisa menyelesaikan permasalahan yang rumit dengan ide yang dia munculkan sendiri. Luar biasa untuk Ibu Yati. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Nah terakhir di sini mungkin tidak ada penilaian tapi bolehlah saya untuk sekedar
rata-rata nilai yang saya peroleh dari proses ini gitu ya, yang menurut saya pengamatan pendek yang saya lakukan sepanjang proses coaching berlangsung. Bu Yati sudah, kalau kita mencoba skala nilai 1 sampai 4, Bu Yati sudah memasuki proses skala keempat. Artinya sama-sama Ibu, artinya Ibu berkembang sangat pesat dari mulai latihan biasa sampai hari ini kita penerapan langsung dengan proses tatap muka. Baik Ibu, untuk evaluasi ke depannya, semoga nanti tahapan-tahapan selanjutnya juga bisa Ibu lakukan di penerapan sekolah ya. Untuk saat ini itu dulu yang bisa saya simpulkan dari proses coaching tadi. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses coaching ini, tentu kita saling memperkenalkan diri dulu ya Bapak ya Ibu ya. Iya. Oke. Saya Santoso Aguswan dari SMK Burak CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Nah, di depan saya ini sudah ada dua orang yang hebat. Nah, sore ini kita akan melakukan kegiatan praktek coaching. Ya, di sini saya berfungsi sebagai pengamat. Dua orang yang hebat ini di depan saya ini sudah ada Ibu Sri Lydia. Ya. Silakan Ibu untuk perkenalkan diri. Baiklah, saya Sri Lydia SPD dari SD 161 Pekanbaru. Saya CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Nah, di sini Ibu berperan sebagai coach. Nah, di depan Ibu, di samping Ibu Sri Lydia, kita juga punya seorang guru yang sangat luar biasa juga. Ya, dari SMA Negeri 5 Pekanbaru, Bu Tuti ya Bu ya. Silakan Bu untuk perkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Mulia Hastuti dari SMA Negeri 5 Pekanbaru Provinsi Riau. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Oke. Sebagai di sini saya berperan sebagai coach. Oke. Jadi ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Bu Lydia saya berperan sebagai pengamat, Bu Lydia berperan sebagai coach, dan Bu Tuti berperan sebagai coaching. Nah, apa kabarnya semuanya dulu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, gimana perasaannya hari ini? Wah, ini dia Luar saya biasa. perasaannya nanti saya akan sampaikan perasaan saya kepada coach Pak. Biarlah saya nanti dengan ibu ini Nah, saja. perasaannya sebelum curhat-curhatnya gimana nih? Amazing Pak. Amazing karena dipertemukan dalam kegiatan yang CGP, CGP ini luar biasa memang. Perasaan coachnya bagaimana nih? Iya, lumayan lah ya. Lumayan ya, hari ini ya. Kita senang ya, dapat Senang ya? bertemu. Oke, pokoknya ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Oke, nah karena di sini saya akan sebagai pengamat, bukan berarti saya orang yang paling yang paling bagus untuk melakukan permasalahan coaching. Ya, karena sini saya cuma mengamati. Nah, mungkin dari hasil pengamatan saya ada banyak pelajaran yang akan saya ambil nanti dari Ibu sebagai coach, ya Bu Lydia, dan Bu Tuti sebagai coaching. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa mengimplementasikan ilmu saya, pertama sebagai pengamat, dan kedua sebagai coach, dan yang ketiga sebagai coaching. Oke. Nah, pertama saya juga mungkin dulu saya langsung kepada Ibu Sri Lydia yang sini juga sebagai coach. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita sebagai coach seperti ada beberapa kompetensi yang harus kita miliki. Nah, saya rasa Ibu Lydia itu sudah paham sekali gitu ya Bu ya. Nah, jadi kompetensi apa sepertinya nih? Kalau kita boleh tahu. Kalau seorang coach itu kita harus hadir sepenuhnya ya, Hadir untuk sepenuhnya. hadir sepenuhnya untuk coach kita. Coach kita. Yang kedua, saya tuh harus punya rasa dalam mendengarkan. Oke. Ada rasa saat coach kita menyampaikan, kita mendengarkan ya dengan rasa. Setelah itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Artinya di sini Ibu akan menghadirkan jiwa dan raga Ibu untuk mendengar ya, jiwa dan raga Ibu untuk mendengar curahan hati dari coaching Ibu ini ya. Nah, di sini yang sebagai coachingnya adalah Ibu Tuti, terus Ibu akan menyediakan
waktu ibu untuk hadir penuh untuk ya. mendengar cerita dari Keluh kesah, ya. keluh kesah ya. Mungkin bukan keluh kesah sebenarnya. Iya. Mungkin ada sedikit ya bukan keluh kesah, tapi mungkin permasalahan yang bisa dibantu atau kayak konsultasi lagi gitu. Terus mungkin juga ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah kalau menurut saya pertanyaan berbobot dan seperti apa nih ibu? Ini menakutkan kayaknya. Jangan-jangan nanti coachingnya takut kalau ditanya pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang kita gunakan ini kita menggunakan alur tirta. Ya, model tirta yang mana model tirta itu pastinya kita menanyakan tujuan coaching apa kan gitu. Iya. Setelah menanyakan tujuan, terus kita identifikasi masalahnya apa. Setelah itu kita akan rencana aksi dari coaching kita apa. Dan selanjutnya kita akan mempertanyakan apa bentuk dan tanggung jawab dari rencana aksi coaching gitu. Jadi dalam kegiatan ini ibu mempunyai sebuah alur dalam penempatan coaching ini, yaitu menggunakan alur tirta gitu ya. Jadi dengan menggunakan alur tirta ini yang diharapkannya nanti apa bu terhadap coaching? Ya, permasalahan dari coaching dapat menimbulkan potensi-potensi pada diri dia. Dengan dia menimbulkan potensi, dia akan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa nih. Ini saya nih nggak sabar nih untuk mengamatinya nih. Bagaimana ini proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Lydia sebagai coach di sini dan Ibu Tuti sebagai coach. Oke Bu, selamat bekerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Lydia. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik saya Ibu. Alhamdulillah bagus ya. Bu Lydia apa kabar? Saya baik kayaknya. Tapi saya lihat Bu Tuti dalam agak bersedih nampaknya nih. Galau mungkin Bu. Galau Bu. Galau banget. Jadi Bu Tuti kayaknya jumpa saya hari ini ada apa ya? Itulah Bu nih, karena memang kita ada jumpa, saya dari kemarin mencari-cari teman untuk bercerita. Alhamdulillah ini kita dipertemukan Bu. Jadi boleh ya Bu ya, kita ngobrol sedikit Bu sore hari ini untuk meluah-luahkan apa yang saya pikirkan Bu. Boleh. Saya dengan senang hati akan hadir untuk Bu Tuti, mendengarkan luah-luahan Bu Tuti. Kira-kira apa sih masalahnya? Gini Bu, saya ini kan wali kelas Bu, membina lebih kurang 36 anak. Nah di kelas saya itu namanya anak kelas 10. Mereka sedang pubernya tuh sudah wow-nya. Tapi yang namanya berpacaran di sekolah itu kan dilarang Bu. Artinya norma sosialnya, norma agamanya juga kan tidak boleh mereka berpacaran dalam lingkungan sekolah. Kita kan berusaha mengajarkan anak untuk berteman kepada siapa saja, tidak memilih teman, tidak berkelompok-kelompok, agar mereka membaur antara satu dengan yang lain. Jadi masalahnya ini pada apa ya, cara pertemanan anak-anak ya? Pada masa remaja ini gitu. Ada anak yang berkelompok nanti perempuan dengan laki-laki. Kalau ditanya dia berteman. Iya. Nah kita kan agak menghindari, kan Ibu tahu kita sekarang ini anak-anak sekarang ini ngeri-ngeri sedap ya Bu, anak perempuan dan laki-laki ini. Gitu. Kalau dibiarkan mereka makin dekat dan dekat, ini takutnya menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, jadi itu permasalahannya Bu Tuti. Iya itu dia Bu. Kira-kira dalam kesempatan ini apa yang Bu Tuti miliki untuk mengatasi masalah itu? Saya untuk pertama kan saya lihat dulu masalahnya Bu. Berapa besar masalah ini di dalam kelas saya. Yang pertama saya petakan dulu, saya identifikasi dulu masalah di dalam kelas saya. Seberapa besar nih masalah mereka berkelompok-kelompok, baik itu dengan lawan jenis maupun sejenis. Kita kan berharap mereka tidak berkelompok, membaur satu dengan yang lain sehingga tidak ada kalau istilahnya klaster-klaster pertemanannya tidak ada. Itu yang pertama saya kelompokkan dulu identifikasi masalahnya. Setelah saya kelompokkan permasalahan anak ini, kemudian saya di dalam kelas saya mencoba untuk menyampaikan ya, tentang kesepakatan kelas bersama mereka
tentang pertemanan. Oh gitu. Nah, saling menghargai. Oh gitu. Nah, saling mereka untuk tidak saling Berkelompok tadi ya. berkelompok tadi, Oke. kesepakatan kita bersama. Oke, Gitu. oke. Tadi Bu Tuti sudah melakukan menyampaikan kepada anak supaya berteman ya, saling Iya. menghargai kan gitu. Iya. Nah, dari kesempatan yang telah Bu Tuti lakukan tadi, kira-kira skala Bu Tuti itu dalam tindakan Bu Tuti itu sudah berapa ya? Satu, kalau diberitakan 1 sampai 10, Bu Tuti sudah melakukan itu sudah skala berapa? Untuk saat ini saya dengan mereka sudah sampai skala 9 mungkin Bu. Wah. Artinya rutin. Sudah ada pendekatan ya, dengan Pendekatan. lebih. Ya, saya rutin lakukan dengan siswa agar mereka tidak lupa dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat gitu. Tapi masih ada di antara siswa ini yang berkelompok, dan berkelompoknya kalau baik nggak apa-apa, tapi takutnya ini mereka mulai menunjukkan harta, menunjukkan kelebihan masing-masing. Ini kan menimbulkan kecemburuan sosial. Oh, gitu. Itu yang kita takutkan. Masih ada beberapa kelompok yang berlaku seperti itu. Itu yang ingin kita minimalisir. Kalau perlu kita hilangkan dari dunia pendidikan, karena itu sangat tidak baik bagi perkembangan anak-anak di usia remaja. Iya. Jadi kemungkinan yang bisa Bu Tuti lakukan atau Bu Tuti ambil dari kegiatan Bu Tuti melarang anak berkelompok-kelompok itu apa? Saya sudah melakukan pendekatan, baik itu secara massal alias sekelas, secara individual bagi yang mereka mencolok. Karena ada mencolok nih, ada ibarat katanya kalau ini yang ketua-ketua kekumpulan HT-nya, itu saya lakukan juga secara individual tanpa saling mengetahui. Jadi satu persatu saya panggil ke ruangan, sehingga tidak menjatuhkan harga diri mereka di depan teman-teman gitu ya. Kemudian ini mungkin yang belum saya lakukan. Saya belum berkomunikasi dengan orang tua. Oh ini, jadi Bu Tuti ada ambil solusi lain ya? Iya. Memanggil orang Baru rencana nih, baru karena rencana. ini makin mengkhawatirkan. Tentu saya harus bertindak lebih ini lagi ya, lebih gesit lagi Iya. untuk masalah pergaulan mereka. Oke, itu kira-kira hambatan atau gangguan apa yang mungkin terjadi ketika Bu Tuti melakukan kegiatan itu? Hambatannya mungkin siswa merasa bahwa mereka tidak berkelompok. Mereka merasa bahwa mereka satu kelas ini berteman. Ya. Tapi tanpa mereka sadari, mereka membuat jarak sendiri tersendiri di antara pertemanan mereka. Itu yang ingin saya hilangkan sama sekali. Tadi kan Bu Tuti rencananya mau panggil orang tua ya? Benar, iya. Kira-kira setelah memanggil orang tua, kira-kira ada hambatan tidak? Saya berharap ya, namanya kita harapan tentu ya Bu ya, saya berharap tidak ada hambatan apapun. Saya berharap nanti ketika mengenal orang tua semuanya bisa menyempatkan hadir. waktu. Gitu. Itu terpenting kehadiran Iya. mereka. Kalaupun nanti ada orang tua yang berhalangan karena pekerjaan atau sesuatu dan hal, saya juga tetap berencana untuk melanjutkan komunikasi lewat telepon. Artinya tetap kita komunikasikan tentang perkembangan anak di sekolah. Berarti itu rencana selanjutnya ya Bu Tuti Iya. ya? Kalau di hambatannya orang tua tidak bisa datang, Bu Tuti akan komunikasi melalui telepon atau WA ya? Iya, Ya bagus. Kira-kira itu Bu Tuti melakukannya dalam jangka waktu berapa lama ya? Saya akan melakukan ini dalam waktu seminggu ini ya secepatnya, karena kalau diperlama saya takut nanti makin lebar jarak mereka di antara di dalam kelas. Oh gitu ya? Ya kalau bisa nanti kenaikan kelas mereka merasakan perubahan ya? kerinduan ya. Iya. Kalau mereka menyatu itu rindu nanti ketika mereka naik kelas, mereka dipisahkan kelasnya lagi, mereka akan rindu satu dengan yang lain dan merasakan bahwa ternyata kompak itu adalah hal yang luar biasa. Oh gitu, iya. Jadi ukuran keberhasilan rencana Bu Tuti itu apa? Tadi kan anak nih bergeng-geng Iya, katanya, betul. bergaul, takutnya ada salah pergaulan Iya, gitu. Terus Bu Tuti tadi memberikan suatu tindakan bagaimana anak ini tidak bergeng-geng lagi. Andaikan tidak berjalan juga, mungkin Bu Tuti akan melakukan panggilan orang tua. Betul. Andaikan ada panggilan orang tua, mungkin orang tua ada yang tidak datang. Bu Tuti akan melakukan melalui via komunikasi lewat telepon atau WA. Betul sekali, Ibu. Jangka waktu Bu Tuti tadi dalam seminggu setidaknya sudah ada harus segera ya, Bu. perubahan ya. Karena takut ya. Terus ukuran keberhasilan dari rencana Bu Tuti tadi itu apa? Ukuran saya adalah mereka semuanya membaur
tanpa ada batas geng-geng gitu ya. ya mereka tidak ada lagi yang namanya ini anak kaya, ini anak pintar, Iya, iya, ini iya. anak ganteng, ini anak cantik. Karena mereka sejatinya adalah anak-anak yang pintar, cantik, dan kaya hati juga. Jadi Iya, iya, iya. biar mereka membaur dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Jadi Bu Tuti maunya anak itu membaur semuanya ya. Bagaimana Bu Tuti mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam tindakan Bu Tuti? Saya akan membuat kesepakatan kelas yang lebih detail lagi, terus saling memantau. Iya. Ya, saya akan lebih proaktif lagi dalam kegiatan kelas dengan siswa. Artinya saya hadir penuh juga untuk siswa saya, sehingga mereka merasa bahwa wali kelasnya selalu hadir untuk mereka. Gitu. Dan juga nanti dalam setiap pekannya saya akan melaporkan perkembangan siswa kepada wali murid, baik berupa pesan singkat di dalam grup. Kan kita punya grup orang tua, artinya agar orang tua juga merasa nyaman dan tenang bahwa anak-anak mereka memiliki pergaulan yang sehat di sekolah. Tadi Bu Tuti menyampaikan akan panggil orang tua. Berarti siapa lagi ya kira-kira yang bisa mengatasi, yang ikut membantu Bu Tuti dalam menyelesaikan masalah Bu Tuti ini? Oh iya, betul Ibu ingatkan. Harusnya saya juga melibatkan teman-teman sejawat yang mengajar di kelas. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Ya, hampir saya lupa ya. Akhirnya ya. Saya seharusnya melibatkan teman-teman sejawat juga dan juga bagian kesiswaan untuk bekerja sama dan juga guru BK-nya untuk bekerja sama dalam perilaku siswa ini. Karena bersama-sama jauh lebih baik dibandingkan untuk bekerja sendiri demi kebaikan peserta didik saya. Berarti komitmennya dalam rencana aksi Bu Tuti tadi akan terus memantau anak tadi ya? Iya. Apalagi yang tadi Bu Tuti? Bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga dengan guru BK juga dengan bagian kesiswaan di sekolah. Oke, nanti udah tahu berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, siapa apa yang akan membantu Bu Tuti tadi. Alhamdulillah Bu Tuti, semoga dengan kita cerita ini Bu Tuti dapat menyelesaikan masalahnya dalam waktu seminggu itu ya. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan aman dalam seminggu ini. Iya, saya ingin mendengar kabar berikutnya. Semoga berhasil ya Bu Tuti ya. Terima kasih Bu Tuti. Saya rasa cukup ya. Gimana ya Bu Tuti? Cukup Bu. Masih Tadi mau saya nyampaikan nggak lagi? pikirkan memang untuk melibatkan orang lain. Alhamdulillah dengan saya bercerita itulah gunanya kita mencari orang yang tepat untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Terima kasih Bu. Jadi saya juga terpikirkan untuk melibatkan rekan sejawat, guru BK dan juga kesiswaan di sekolah. Alhamdulillah. Semangat ya Bu Tuti ya. Terima kasih Insya Allah Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih kembali untuk semua solusi tanggapan yang diberikan. Oke, silakan Pak Kanto. Luar biasa sudah dilakukan oleh Coach Ibu Lydia. Kalau kegiatan coaching ini, memang luar biasa. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Lydia sudah melakukan 3 kompetensi yang sudah dilakukan dalam sistem coaching ini ya. Yang pertama sudah berusaha untuk menghadir, hadir penuh. Yang kedua sudah terlihat kehadiran penuh. Yang pertama sudah terlihat kehadiran penuhnya. Bagaimana dengan dengan kesabaran, dengan ketelatenannya berhadir penuh mendengar cerita dari coachingnya. Kedua sudah juga melakukan mendengar secara aktif dan seksama, juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu Lydia lakukan tadi, sehingga coaching sudah terbuka pola pikir sang coaching untuk melakukan, oh ini loh yang saya lakukan, oh ini loh yang akan saya lakukan, dan itu sudah sangat luar biasa. Nah, tadi juga dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan, kita juga sudah mengetahui tadi bahwa ternyata Bu Lydia juga sudah melakukan alur tirta dalam coaching ini, sehingga kalau saya amati dari pembicaraan terakhir sang coaching, kesimpulannya sudah merasa lega. Ternyata tidak salah coaching ini meminta Bu Lydia sebagai coachnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kegalauan hati yang dihadapi oleh Bu Tuti
sehingga menemukan seorang Ibu Lydia untuk membantu betul untuk mengatasi masalahnya. Luar biasa. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan ini, saya rasa Ibu itu tidak akan bisa berpuas diri tentang kayak gini. Nah, kalau boleh tahu, saya itu pasti ada kompetensi apa lagi yang akan Ibu tingkatkan? Ya, kompetensi saya tingkatkan itu sebenarnya gini Pak Santos ya. Dalam coaching kita memang harus mendengarkan lebih penuh ya, penuh rasa kehadiran kita dan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan solusi kepada coaching kita. Jadi saya berharap saya mampu lebih lagi berperan sebagai coach yang lebih baik kepada coach saya. Gitu. Ya, jadi luar biasa keinginan untuk meningkatkan kompetensi, karena di sini kita lihat ternyata Ibu tidak berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, karena saya yakin dan percaya berdasarkan pengamatan saya, tiga kompetensi Ibu sudah Ibu lakukan, terus Ibu juga sudah melakukan alur kita coaching dengan baik. Saya rasa kalau menurut saya, kalau ada kita kasih scoring atau penilaian, misalnya nilai 1 atau 1 sampai 4, Ibu itu kira-kira di mana ya menurut Ibu? Kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, yang Ibu rasakan? Saya sangat malu sekali mengatakan saya di angka 8, atau Bapak kasih skor berapa tadi? Saya kasih skornya 1 sampai 4 aja nggak apa-apa. 1 sampai 4. Berarti 4 yang paling tertinggi, satunya apa? Sepertinya saya masih perlu belajar lagi. Mungkin saya di skala 3 aja ya Pak ya. Kalau dari saat tadi yang Ibu lakukan itu, Ibu udah merasa di skala 3? Iya, skala 3, 7, 5 kayaknya Pak ya. Ya, harapan saya begini Pak, saya dengan menjadi coach, saya bisa harus berlatih terus menjadi coach yang baik dan mampu menjadikan diri saya ini dalam menyelesaikan masalah-masalah siapapun yang mau meminta pandangan atau ide dari saya atau mau meluarkan perasaannya dari permasalahan saya, akan siap membantu, baik itu pada murid saya atau murid kelas lain atau juga rekan sejawat atau juga teman-teman yang lain yang khususnya yang di dunia pendidikan gitu. Saya siap membantu dan saya akan menggunakan alur tirta ini dalam mengcoaching mereka gitu. Luar biasa Ibu ya. Iya. Tapi yang namanya penilaian itu kan hanya sekedar angka-angka aja Iya. Bu. Iya. Nah, yang paling bisa menilai itu kadang-kadang kita emang susah untuk menilai diri Iya, kita sendiri ya Bu. betul. Seperti bilang kita sombong atau Iya, bagaimana ya Bu ya. Iya, iya. Nah, karena saya sebagai pengamat di sini, saya hanya mengamati proses coaching yang sudah berlangsung hari ini. Nah, karena Ibu sudah melakukan 3 kompetensi tadi, ya sudah kehadiran penuh, dengan aktif, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach sudah mendapatkan solusi yang luar biasa, terus sudah sudah menjalankan juga alur kita berdasarkan coaching. Ya, untuk yang ini saya mungkin sedikit berbeda sama Ibu. Ya, saya akan berikan Ibu dengan nilai 4. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Santos. Terima kasih Ibu. Tapi Jadi harapan saya tidak berpuas diri dalam ini. Apa yang Ibu sampaikan, komitmen Ibu yang sampaikan di akhir tadi, tidak hanya pada coaching sekarang ini aja, tapi juga akan melakukan pada siswa kita, baik yang ada di kelas kita, di kelas yang lain, anak kita di sekolah, rekan-rekan sejawat, bahkan mungkin coaching ini bisa kita lakukan berkonsultasi tentang teman-teman kita yang ada di rumah tangga, di lingkungan rumah tangga kita sendiri dan lain-lain sebagainya. Semoga Ibu berhasil, luar biasa. Oke, sukses selalu dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching dengan menggunakan alur tirta yang sudah kami lakukan. Saya Santoso Aguswan dari SMK Abdullah Pekanbaru. Saya Yati Gusneli dari SMA Negeri 5 Pekanbaru.
Saya Sriwidya SPD dari SD 161 Pekanbaru. Dan saya Mulia Hastuti dari SMA Negeri 5 Pekanbaru Provinsi Riau. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.